Hai Bre, jika kalian cari HP di harga 1 jutaan dengan desain yang unik, mungkin HP yang satu ini sangat cocok buat kalian beli. Ini adalah Tecno Camon 19 Pro Mondrian Edition yang rilis di Indonesia pada tahun lalu, tepatnya bulan Desember 2022. Dulu pertama rilis harganya ini lumayan mahal, yaitu di 3.700.000-an. Karena HP ini punya kelebihan di aspek desain yang cukup unik seperti ini. Bodi belakangnya bisa berubah warna saat terkena sinar matahari, dari warna putih polos berubah menjadi beberapa warna, yaitu ada biru, kuning, dan pink sesuai garis hitamnya. Tapi yang saya punya ini entah kenapa warnanya nggak mau keluar, hanya samar-samar aja kayak gini. Oh iya, ini teksturnya kasar, jadi nggak akan mudah kotor karena sidik jari. Bodinya ini juga tergolong tipis, dengan ketebalan sekitar 8 mm, dan layar LCD-nya ini rata ya dengan framenya. Nggak kayak HP lain yang layarnya itu lebih menonjol untuk mengurangi kesan tebelnya. HP ini benar-benar tipis, jadi lebih enak digenggam. Selain itu, bezel di layar ponsel ini juga cukup tipis. Namun bagian dagunya lumayan tebal, tapi masih tergolong tipis. Kalau dibandingin sama Pova 5, ini jelas Camon 19 Pro ini punya bezel yang lebih tipis ya. Oke, untuk urusan desain, HP ini bisa dibilang wah. Ya, untuk kelas harga 1 jutaan. Emang cocok sih untuk kelas 4 sampai 5 jutaan. Nah, gimana untuk aspek performa, kamera, dan lainnya? Yuk kita bahas kelebihan dan kekurangan Tecno Camon 19 Pro Mondrian Edition ini. Kita mulai di bagian layar dulu. HP ini menggunakan jenis layar IPS LCD seluas 6,8 inci dengan resolusi Full HD+. Ini lumayan bongsor ya, makanya harus dua tangan biar gampang, kalau satu tangan agak susah. Layar HP ini juga sudah dibekali refresh rate 120 Hz cukup tinggi, jadi saat scrolling atau main game akan lebih smooth. Tingkat kecerahan layarnya mencapai 580 nits, masih terlihat cukup jelas untuk penggunaan di luar ruangan. HP ini pakai panshol ya untuk kamera depannya, jadi nggak pakai poni tetesan air yang pasti kalian sudah mulai merasa bosan kan. Untuk kamera depannya ini resolusinya 32 megapiksel dengan fitur-fitur yang cukup lengkap, tapi nggak ada lampu LED flash kayak saudaranya yaitu Pova 5. Jadi kalau mau selfie di kondisi kurang cahaya, HP ini mengandalkan cahaya ilahi alias kecerahan layarnya yang dimentokin. Fitur fotografi sebenarnya jadi andalan HP ini. Yang tadi kamera depannya punya resolusi tinggi plus fitur AIS ya. Tadi lupa nyebutin, dan fitur itu juga berlaku untuk kamera belakangnya. Menariknya, kamera belakangnya HP ini punya kamera telefoto 50 megapiksel yang bisa dua kali optical zoom. Dengan mengaktifkan fitur portrait, hasil gambarnya akan ngeblur di latar belakang, jadi kayak kamera DSLR lah, tapi itu cuma kayak aja ya, urusan detail masih kalah jauh. Terus ada kamera 64 megapiksel yang bisa dibilang ini kamera utama, dan satu lagi kamera 2 megapiksel sebagai depth sensor. Nih untuk hasilnya. Dalam kondisi siang hari tergolong bagus, detail cukup oke, tapi dari segi warna ini lebih gonjreng dari warna aslinya. Untuk foto bokeh hasilnya cukup bagus, fokus ke objek dapet, dan blurnya cukup rapi. Untuk foto malam hari dalam mode portrait juga masih bisa diandalkan. Blurnya masih tetap rapi, tapi detailnya sedikit berkurang. Ada juga mode malam, tapi di kondisi yang berbeda, kadang bagus, kadang malah lebih bagusan mode autonya. Oke, ini adalah hasil perekaman dari Tecno Camon 19 Pro. Resolusinya Full HD 30 fps ya. Ultra stabilnya aktif. Pakai jalan. Warnanya gonjreng ya di sini. Dan ini resolusi 2K 30 fps. Tidak ada ini apa ya,
60 fps ya, jadi hanya 30 fps saja. Di sini ultra stabilnya tidak aktif, karena aktif hanya di resolusi 1080p 30 fps. Untuk kamera depan warnanya gonceng ya, resolusi 1080p plus ultra stabil. Untuk speaker sayangnya HP ini hanya punya satu speaker aja. Untuk hasilnya lumayan lah. Lanjut di bagian performa. HP ini menggunakan chipset Helio G96 yang 1112 lah sama Helio G99, tapi lebih unggul Helio G99 sedikit. Untuk skor Antutu versi 9, HP ini tembus di angka 350 ribuan, yang mestinya udah cukup banget lah buat lipas beberapa game berat. Untuk RAM berjenis LPDDR4X sebesar 8GB dan storage-nya 128GB yang sudah menggunakan UFS 2.2, jadi akan lebih cepat dibandingkan eMMC. Untuk multitouch hanya mendukung 5 titik sentuhan aja ya. Udah cukup enak buat scrolling sosmed atau gaming, tapi buat pengguna yang punya aktivitas yang membutuhkan lebih dari 5 jari secara bersamaan, ini mungkin akan menjadi sebuah kekurangan. Oke, lanjut untuk menguji performa. Saya coba mainin game PUBG Mobile. Grafiknya di sini mentok di high ya, atau juga bisa balance ultra. Support sensor gyro juga ya, dan ini gyronya hardware, jadi sangat real time seperti ini. Sekalian juga saya tes untuk ketahanan baterainya dengan mengatur kecerahan layar di 80% dan volume 80%. Main game PUBG Mobile selama 1 jam dengan grafik high, baterainya hanya berkurang 15% aja. Main Mobile Legends juga begitu, main selama 30 menit dengan kecerahan layar dan volume 80%, grafiknya mentok rata kanan, baterainya hanya berkurang 9%. Kalau nonton YouTube-nya Om Deddy selama 30 menit, hanya berkurang 4% aja. Selama permainan aman-aman aja, nggak ada frame drop, dan sentuhan juga sangat responsif. Hal ini terbukti saat saya main real drum. Nah, sektor baterai ini punya standar untuk HP saat ini ya, yaitu 5000 mAh, lengkap dengan dukungan fitur fast charging 33 watt. Jadi gak pakai nunggu lama kalau baterainya habis. Butuh sekitar 1,5 jam aja ngisi baterai ini dalam keadaan kosong sampai 100%. Oh iya, HP ini juga punya fitur NFC, dan untuk sensor sidik jarinya ada di bagian samping ini. Cukup cepat ya. Oke, untuk kesimpulan, dengan harga sekarang HP ini sangat worth it sekali. Dibandingkan dengan HP dari brand lain di kelas harganya, Tecno Camon 19 Pro Mondrian Edition ini punya beberapa keunggulan. Pertama, desainnya yang unik, bodi tipis, bezelnya juga tipis. Kedua, chipsetnya ngebut meskipun masih 12 nanometer. Ketiga, RAM-nya sudah 8 GB. Keempat, punya kamera telefoto 50 megapiksel yang hasilnya cukup bagus. Itu aja sih. Untuk kekurangannya, di kelas harganya yang sekarang ini nggak bisa banyak komplain sih. Mungkin cuma bodi yang agak bongsor ya, tapi beratnya wajar kayak HP-HP lain. Kalau kalian tahu, silahkan coret-coret di kolom komentar ya bre. Oke, cukup sampai di sini aja video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis, dan jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.